Saat mendengar kata alam bawah sadar, atau yang lazim dikenal di dunia dengan istilah unsubconscious mind, serasa kita diajak untuk memikirkan sesuatu yang gaib atau alam yang berada di dimensi lainnya. Sehingga banyak orang yang enggan membacanya, apalagi sampai berusaha untuk memahaminya. Padahal, pengetahuan tentang hal ini sangatlah penting untuk memahami makna dari kebiasaan kita sehari-hari. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis yang mempopulerkan tentang pikiran yang berada di alam bawah sadar, mengibaratkan kesadaran pikiran kita sebagai fenomena gunung es, di mana yang terlihat di atas permukaan laut hanya sedikit, sedangkan bagian besar dari gunung es tersebut tenggelam jauh di dalam lautan. Bagian gunung es yang terlihat di atas air menggambarkan alam sadar, sementara bagian gunung es yang tenggelam adalah alam bawah sadar. Freud mengungkapkan bahwa alam bawah sadar adalah tempat kita menyimpan perasaan, pikiran, dorongan keinginan, dan kenangan yang tidak pernah kita sadari. Bentuk emosi yang tersimpan bisa beragam, mulai dari perasaan sakit, cemas, hingga trauma masa lalu. Sadar atau tidak, pikiran alam bawah sadar ini sebenarnya terus mempengaruhi perilaku dan pengalaman kita sebagai manusia. Secara psikologis, alam bawah sadar ini berpotensi menyebabkan sejumlah reaksi, di antaranya marah, penuh prasangka, perilaku kompulsif, interaksi sosial yang sulit, dan masalah dalam hubungan. Alam bawah sadar merupakan sebuah kekuatan dahsyat dalam diri setiap orang. Namun, perlu diingat bahwa alam bawah sadar ini tidak dapat membedakan mana yang bukan kenyataan dan mana kejadian yang sesungguhnya. Hal ini dapat kita buktikan bila kita bermimpi buruk, misalnya dikejar anjing gila. Dalam mimpi tersebut, kita berlari sekencang-kencangnya, dan ketika kita terbangun dengan nafas yang memburu dan baju yang basah dengan keringat, dan merasa sangat lelah, seakan kita memang sudah berlari, padahal kita masih terbaring di tempat tidur. Hal ini adalah salah satu bukti bahwa dalam diri kita ada sebuah kekuatan dahsyat yang merupakan bagian dari karunia hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pernahkah kalian mendengar kalimat "You are what you think"? Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dalam kalimat lain, apa yang kita pikirkan tentang diri kita secara terus-menerus, maka akan terwujud menjadi kenyataan. Bila pikiran kita selalu negatif, maka hidup akan menjadi negatif. Tapi, bila mana kita mampu mengendalikannya agar senantiasa bersyukur dan berpikiran positif, dan menjauhkan pikiran dari pikiran negatif dan kotor, maka hidup kita akan menjadi positif. Salah satu cara yang banyak disarankan oleh terapis adalah membiasakan diri untuk mengucapkan afirmasi positif setiap kali bangun pagi. Afirmasi adalah penegasan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup kita. Melalui afirmasi, maka secara sadar ataupun tidak, kita sudah merekam hasrat hati untuk mengubah nasib maupun untuk meraih cita-cita kita ke dalam alam bawah sadar atau dikenal juga dengan istilah unsubconscious mind. Alam bawah sadar sebenarnya banyak berperan dalam membentuk motivasi dan ketertarikan pribadi dari seorang manusia. Alam ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Semua naluri dan dorongan hidup kita disimpan juga di dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati pun diatur di alam bawah sadar.
Sebagai produk yang paling nyata dari insting untuk hidup adalah adanya hasrat seksual pada diri sebagai salah satu naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan insting tentang kematian mencakup hal-hal tertentu seperti agresi, trauma, dan perasaan terancam akan bahaya. Freud kembali meyakini bahwa manusia secara alamiah memang menekan perasaan, keinginan, dan emosinya jauh ke dalam alam bawah sadar. Pasalnya, berbagai penghuni alam bawah sadar ini dianggap terlalu mengancam bagi diri manusia. Di sisi lain, alam bawah sadar juga menjadi gerbang terapi psikologis yang bisa digali oleh para terapis demi menemukan akar masalah psikologis yang mungkin terjadi.